Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Elvina Aulia, NIM 190-2010-292. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis usaha saya, yaitu Wedding Organizer. Pertama, pendahuluan. Latar belakang, Wedding Organizer adalah layanan yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi untuk tujuan membantu pengantin dan keluarga mereka, pasangan pengantin, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Usaha Wedding Organizer ini terletak di daerah Sumakede, Banyumas, Jawa Tengah, yang menawarkan berbagai macam layanan dan paket pernikahan. Pernikahan yang pemesanannya masih manual. Jadi usaha Wedding Organizer ini tentunya perlu terus meningkatkan untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan data yang baik dan teratur. Ini memberikan informasi yang lebih akurat dan menghemat waktu. Step informasi merupakan salah satu cara untuk mempermudah pelayanan masih terkomputerisasi secara manual. Kemudian, gambaran umum potensi usaha. Karena peluang usaha seperti Wedding Organizer ini sangatlah besar untuk pasar di Indonesia, maka segmen pasarnya pun termasuk besar, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Akan memiliki prospek paling menjanjikan untuk bisnis WO sendiri. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, Wedding Organizer kami ini akan terus melakukan perubahan seiring dengan adanya tren yang terus bermunculan. Kemudian gambaran umum industri. Bisnis industri pernikahan di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh. Hal itu seiring dengan masih tingginya minat masyarakat untuk menggelar resepsi pernikahan di Indonesia. Di Sumakede sendiri, untuk sekarang ini masih jarang yang memiliki usaha wedding organizer. Tapi kebanyakan dari mereka memiliki usaha MUA dan dekorasi. Maka dari itu, pesaing kami kebanyakan di daerah perkotaan seperti Purwokerto. Itu pun bisa dihitung dengan jari jumlahnya. Kemudian untuk yang bab kedua, yaitu aspek hukum dan organisasi. Aspek hukum. Dari analisis hasil saya, maka saya menggunakan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai badan hukum. Alasan kami menggunakan SIUP adalah karena Wedding Organizer masuk dalam sektor perdagangan sesuai dengan lampiran kategori N Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KPLC dengan kode 82302. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 garis miring M strip D garis miring per strip 9 strip garis miring per garis miring 9 garis miring 2007 tahun 2017 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Masyarakat, bahwa surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Kemudian yang ke B, aspek organisasi. Karena wedding organizer ini termasuk ke dalam kategori badan usaha yang besar, maka saya akan menggandeng keluarga, salah satunya ibu saya, untuk membangun usaha ini. Dengan demikian, usaha BO saya adalah berbentuk CV. Kemudian yang C, syarat pembuatan PT, CV dan perorangan. Pembuatan PT, 1. Pengajuan nama PT, 2. Pembuatan akta pendirian PT, 3. Pembuatan NPWP, 4. Pembuatan SKDP, 5. Pembuatan anggaran dasar persorangan, yang ke-6. Mengajukan SIUP, ke-7. Mengajukan TDP, kemudian yang terakhir, berita acara negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada pembuatan CV, persyaratan dasar dan persyaratan administratif.
Yang terakhir, pembuatan perorangan. Yang pertama, WNI paling rendah usia 17 tahun dan cakap dalam hukum. Kemudian yang kedua, mengisi formulir pernyataan pendirian perseroan perorangan. Nah, kemudian ini merupakan struktur organisasi dari wedding organizer saya. Ada manajer, kemudian di bawah manajer ada admin atau sekretaris yang sejajar dengan PO atau project officer. Kemudian di bawahnya ada perkap sejajar dengan marketing dan tim. Kemudian bab ketiga, aspek pasar dan pemasaran. STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. A. Segmentasi. Yang menjadi segmen dari usaha WO ini adalah segmen tingkat bawah, menengah, dan atas. Kemudian B. Targeting. Yang menjadi target dari usaha WO ini adalah calon pengantin yang ingin menggunakan jasa WO. Kemudian yang C. Positioning. Kami ingin menyediakan jasa wedding organizer yang selalu memikat hati konsumen atau calon pengantin dengan nyaman, berkualitas, dan pelayanan yang memuaskan. Analisis SPOT. 1. Strength. Pertama, memberikan kemudahan kepada konsumen yang tidak ingin ribet terhadap acara pernikahannya. Kedua, SDM yang sudah terjamin keahliannya. Ketiga, berorientasi di dalam dunia kreatif yang selalu menghadirkan suasana dan acara yang menarik. Kemudian yang kedua ada weakness. Pertama, hanya bergerak di bulan tertentu saja. Properti yang digunakan sangat banyak. Kemudian yang terakhir, kurang dapat berjalan di kota-kota kecil karena menggunakan jasa wedding. Kemudian yang ketiga ada opportunities. Pertama, mendapatkan keuntungan lebih banyak ketika acara yang dilakukan sukses. Kedua, luasnya target konsumen atau semua masyarakat. Terakhir, masih banyak pernikahan yang terjadi di setiap tahunnya. Kemudian yang keempat ada tricks. 1. Pertama, pesaing sudah memiliki nama jual atau brand yang sudah diketahui oleh masyarakat luas. Yang kedua, adanya perang harga dengan pesaing. Kemudian yang terakhir, sudah banyaknya pesaing dalam bidang wedding organizer. Kemudian teknik pemasaran berdasarkan STP dan SPOT. Berdasarkan analisis STP dan SPOT di atas, maka saya akan mengandalkan internet atau sosial media sebagai media pemasaran. Mengapa demikian? Karena di era yang modern sekarang ini, banyak dari semua kalangan menggunakan internet. Internet dinilai sebagai media yang paling mudah untuk menaikkan marketing usaha seseorang. Saya akan menggunakan sosial media seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook. Selain teknik pemasaran dengan mengandalkan internet, saya juga akan memanfaatkan event pameran wedding yang biasanya diselenggarakan di mal-mal besar sebagai ajang untuk kekreatifan di bidang wedding. Setelah marketing naik, saya memiliki planning untuk membuat iklan baliho. Iklan baliho tersebut dirancang dengan desain unik dan menarik, mudah dipahami karena baliho tersebut akan dipasang di tempat yang strategis dan banyak dilalui orang seperti jalan raya dan jalur hijau jalan utama. Nah, kemudian ini ada analisis kelayakan pemasaran dengan item yang dinilai 1. SDM sangat kuat, 2. Teknologi sangat kuat, peralatan sangat kuat, 4. Pemasaran sangat kuat, 5. Distribusi kuat, kemudian yang ke-6 promosi sangat kuat, dan yang ke-7 pangsa pasar. Dari hasil tersebut, maka kriteria penilaian kuat berjumlah 8 dan kriteria penilaian sangat kuat berjumlah 25. Hasil perhitungan di atas. Untuk mengetahui layak atau tidaknya dari segi pemasaran, maka dapat dicari dengan rumus kelayakan usaha sama dengan total bobot per jumlah item yang dinilai, sama dengan total bobot 33 dan jumlah item yang dinilai 7. Maka hasilnya 4,71. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 4,71, maka usaha
WO saya dari sisi pemasaran dikatakan sangat layak, karena masuk pada range 4,21 sampai 5,00. Analisis persaingan. Berdasarkan pada tabel metrik analisis tingkat persaingan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha WO saya menduduki pada peringkat teratas untuk kekuatan kompetitifnya. Sedangkan pesaing yang paling besar adalah WO yang sudah memiliki nilai jual atau brand. Kelemahan dari WO Mayasa terletak pada harga yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan harga dari WO yang sudah memiliki nama, jual, atau brand. Oleh karena itu, harus ada pembenahan dan evaluasi terhadap harga WO Mayasa supaya diminati oleh konsumen. Kemudian ada program pemasaran. A. Tingkat pelayanan. Dalam memasarkan WO, kami memberikan layanan yang memuaskan melalui layanan by request dan pemilihan konsep yang sudah kami siapkan berupa foto yang sudah kami albumkan. B. Penetapan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat per paket, di mana saya mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang C, kegiatan promosi. Beberapa kegiatan promosi yang dilakukan adalah dengan melakukan promosi di internet atau sosial media, iklan baliho, serta mengikuti event pameran wedding maupun sebagai sponsor kegiatan resepsi selebgram. Kemudian yang terakhir ada kegiatan distribusi. Untuk kegiatan distribusi, kami melakukan kerjasama dengan vendor-vendor terkenal. Kemudian ini ada produk life cycle dari wedding organizer saya. Kemudian bab 3 ada aspek teknisi dan teknologi. A. Lokasi. Untuk lokasi, kami berencana membangun di Kota Purwokerto. Mengapa kami memilih membangun kantor WO di Purwokerto? Karena lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Bisa saja kami membangun di Sumagede, Banyumas, namun untuk lokasi kurang strategis karena lokasi ini terletak di pinggiran kota. Tetapi kami berencana akan membangun kantor nantinya di sekitar Sumagede, tetapi terletak di antara perbatasan Banyumas Banjarnegara. Dikarenakan Sumagede sangat dekat dengan perbatasan dua kabupaten. Kemudian yang ke-B, ketersediaan bahan mentah. Untuk WO, saya akan hanya menyediakan hand sanitizer, masker, dan cek suhu karena masih dalam keadaan new normal. Dan 360 foto atau video booth untuk untuk konsumen yang akan menggunakan di acara pernikahannya. Untuk fasilitas lain, kami melakukan kerjasama dengan vendor seperti MUA, dekorasi, tenda hajatan, catering, foto, dan videografi, dan lain sebagainya, sesuai dengan by request konsumen. Kemudian C, jarak antara pasar yang dituju. Jarak antara pasar yang dituju strategis karena kami hanya memfasilitasi hand sanitizer, cek suhu, dan masker yang sekarang sudah banyak diperjualbelikan. Hanya saja 360 derajat foto video booth kami akan membeli di kota besar yang sudah memperjualbelikannya. Kemudian yang gede, ketersediaan sumber energi air, sarana komunikasi. Mengingat lokasi yang kami pilih di kota, ketersediaan sumber energi air, dan sarana komunikasi sangat strategis dan mudah didapatkan. Kemudian yang E, akses jalan. Kami membangun kantor di kota yang dekat dengan jalan raya, sehingga akses jalan mudah baik untuk kendaraan roda 4 maupun roda 3. Nah, kemudian ini layout dari wedding organizer saya. Kemudian ada aspek keuangan, analisis payback period wedding organizer saya dengan hasil kekurangan dalam hari 200,75, kekurangan dalam bulan 6,692, kemudian sisa hari 20,75. Kemudian analisis NPV dari wedding organizer saya dengan hasil 200
26.630.881 perak. Yang artinya NPF ini bernilai positif karena lebih dari 0. Kemudian analisis PI atau Profitability Index, wedding organizer saya dengan hasil 1,21. Artinya wedding organizer saya layak karena Profitability Index lebih dari 1. Kemudian analisis IRR, wedding organizer saya dengan hasil 58,67%. Ini artinya dinyatakan layak karena IRR lebih dari biaya modal yang dikehendaki. Kemudian kesimpulan, dari hasil analisis faktor di atas, maka dapat disebut bahwa usaha wedding organizer Mayesa mampu memberikan hasil yang baik dan layak untuk dijalankan. Terlebih dengan adanya SUP yang berbadan hukum menjadikan WO ini aman. Kesadaran pada era modern sekarang ini, banyak masyarakat, khususnya calon pengantin, mencari wedding organizer yang menurutnya terbaik untuk membantu menyukseskan acara resepsinya. Dengan bantuan internet atau sosial media, saya yakin usaha WO ini akan berkembang dan dikenal oleh khalayak luas. Tingkat persaingan WO yang cukup tinggi menjadikan kami lebih optimis dan mengatur strategi sebaik mungkin untuk mampu menyeimbangkan bahkan mengungguli pesaing. Kemudian rekomendasi dalam menjalankan usaha wedding organizer ini sangat perlu diperhatikan saat mengajak vendor untuk kerjasama. Memilih vendor terbaik dalam suatu pernikahan sangatlah penting karena merupakan vendor faktor pendukung dari suksesnya acara resepsi. Selain pemilihan vendor, wedding organizer kami juga berusaha terus mengikuti tren-tren perkembangan zaman modern. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.